Halo teman-teman Rimpala, kembali lagi bersama saya Elton dan juga ada Teh Erlinda di sini. Halo. Kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari sisi barat Indonesia. Kebetulan Teh Erlinda ada beberapa kegiatan, jadi kita todong ya Teh ya, maaf Iya. ya. Gak apa-apa, senang juga kok. Iya. Oke, kita langsung saja. Jadi di Bara 11 ini atau Bincang ala Rimpala ini yang ke-11, tentunya ini series yang cukup panjang. Kita berharap kita dari teman-teman Rimpala bisa menghadirkan hal-hal yang lebih informatif gitu Teh untuk rekan-rekan yang menonton ataupun yang ikut menyaksikan dari Bara pertama. Untuk itu pada hari ini nih kebetulan karena kita kedatangan Teh Erlinda, kita terima kasih banyak buat kehadirannya dan kesediaannya untuk ikut bersama kami meramaikan Bara ini. Kita akan bahas banyak hal nih Teh, sesuai dengan keahlian Teteh lah. Kalau kita lihat di Google, di mana-mana, di Instagram sih Teh, paling terlihat menjual itu kegiatan tentang konservasi harimau Teh. Oke. Kalau bisa diceritakan Teh, itu tuh dimulai sejak kapan sih Teh? Mulai tertarik terhadap harimau ini? Iya, sejak kapan ya? Yang pasti sih awalnya itu 2009 ya. Kalau nggak salah sekarang berarti udah 2024, 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih. Jadi 2009 itu saya masuk Kementerian LHK itu kebetulan ditempatin di Balai KSDA Sumatera Barat. Itu urusannya memang tentang konservasi. Terus karena basicnya anak Rimpala, awalnya saya disuruh ngurusin satu gunung nih, namanya Gunung Marapi yang sekarang lagi meletus-meletus. Oh, yang kemarin terakhir erupsi itu ya Teh? Iya, yang sekarang ngeluarin lahar dingin segala macam. Nah dulu awalnya 2008 itu ngurusin Marapi itu untuk pengembangan bersama masyarakat. Jadi awalnya karena BKSDA belum pernah di situ, masyarakat tidak mengakui BKSDA, terus saya disuruh ngerjain itu. Karena kita anak Rimpala kan senangannya emang naik gunung. Jadi tiap minggu tuh saya naik ke atas tuh ke Marapi bareng sama anak-anak desa situ. Setiap minggu Setiap banget. minggu. Wow, luar Setiap biasa. minggu. Jadi dimulai dengan misalkan hari itu weekend aja. Jadi weekend itu misalnya saya Jumat malam datang ke situ terus bakar-bakar di bawah, ngecamp di bawah, paginya berangkat naik ke atas, minggunya balik turun ke bawah. Udah seperti itu aja hampir setiap weekend untuk pendekatan masyarakat seperti itu. Kemudian setelah 1 tahun istilahnya masyarakat sudah mulai mengakui BKSDA, mereka sudah mau istilahnya apa ya, mengembangkan gunung itu bersama BKSDA. Kemudian saya dipindahkan ke bagian namanya konservasi keanekaragaman hayati. Oh iya. Itu juga dibarengi dengan waktu itu saya itu dapat tawaran untuk training tentang wildlife management di Jepang. Jauh juga. Jadi sebelum ke Jepang itu awalnya adalah kita disuruh bikin kayak semacam mini project. Kemudian karena yang ke Jepang itu tentang wildlife management, akhirnya project yang saya ambil waktu itu adalah tentang human tiger conflict. Jadi konflik antara manusia dengan harimau. Akhirnya dengan latar belakang itu saya dipindahkanlah ke bagian konservasi keanekaragaman hayati. Berapa lama Teh di sana ikut di Jepang itu? Di Jepang berapa lama ya? Kayaknya 4 atau 6 bulan ya. Antara 4 atau 6 bulan saya lupa. Lama juga sih itu Teh, lama banget. Cukup lama. Nah pas pertama 2009 itu awalnya kan nggak tahu tentang harimau karena basic saya sebenarnya bukan KSH, bukan konservasi di lebih ke spesies gitu, nggak biasa. Ya Fahutan iya, malah saya dulu alumni pemanenan kan, pemanenan hasil hutan. Kemudian tiba-tiba saya dipindahkan ke bagian yang KKH itu tadi, konservasi keanekaragaman hayati. Terus assignment pertama saya adalah waktu itu ada harimau yang ke kampung warga. Ya, jadi kampungnya sebenarnya kecil, nggak terlalu besar, dia cuman ada 20-an rumah gitu ya. Tapi memang kampungnya tuh di bordernya hutan lindung. Oh iya. Jadi dia antara di border hutan lindung, terus dia itu untuk menuju ke kampung itu harus pakai kapal.
Ya. Berarti Jadi itu- mobil di seberang, kemudian kita harus nyebrang pakai kapal kecil gitu untuk menuju ke kampung itu. Wow. Nggak ada apa-apa, nggak ada sinyal, nggak ada. Tahun berapa itu teh? Tahun 2009. Terus saya dengan pengetahuan yang sangat minim, waktu itu saya ke situ, pengetahuan saya tentang harimau itu adalah karnivora besar. Dia pasti istilahnya pemakan daging gitu ya. Dan defense yang paling bisa dilakukan ketika ketemu langsung sama harimau adalah mundur. Cuman itu aja yang pengetahuan dasar. Defense-nya lari. Jadi saya nggak punya pengetahuan lain Iya. awalnya. Nah dari situ kemudian saya datang ke desa itu cuma bertiga. Saya ada satu polisi kehutanan, satu lagi adalah temen yang sekaligus driver, sekaligus bantuin untuk verifikasi dan handling konflik itu. Pas sudah sampai di desa, rupanya harimaunya bener-bener, saya ketemu sama harimaunya kayak 20 meter depan saya. Itu saya kayak rasanya mau pipis di celana. Deg-degan banget. Jadi saking takutnya, tapi kita nggak punya pilihan ya, karena itu tugas saya. Kemudian saya harus harus di situ gitu. Iya. Masyarakat sudah ketakutan segala macam. Terus malam harinya kita coba bikin api unggun. Katanya kan binatang buas takut sama api unggun. Iya benar. Ini harimaunya aneh. Saya nggak tahu, karena dulu saya nggak punya pengetahuan. Ya saya pikir ini kok aneh banget gitu. Padahal kalau sekarang melihat perubahan perilaku gitu, saya jadi bisa berpikir kan bahwa oh mungkin si harimau ini ada kena sakit tertentu yang membuat perilakunya berubah, atau harimau ini memang punya personality yang berbeda dengan harimau yang lain gitu. Karena pengetahuan kita sudah mulai berubah gitu ya. Kemudian waktu itu kita coba bikin api unggun yang besar, harimaunya malah duduk di sebelahnya api unggun. Wow, nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Nah, di Sumatera pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya itu mitos ataupun kepercayaan masyarakat terhadap harimau itu masih sangat kuat ya. Masih sangat kuat. Jadi ketika itu yang terjadi di Sumber itu, yang terjadi di daerah itu masyarakat percaya bahwa harimaunya datang ke kampung lantaran ada yang berzina. Oh iya, saya pernah dengar mitos itu tuh teh. Di Iya. Google pernah lihat. Jadi lantaran ada masyarakat yang berzina, jadi mereka beranggapan bahwa yang salah adalah masyarakatnya. Masyarakat tuh harus bayar denda adat namanya. Waktu itu kalau nggak salah denda adatnya mereka harus nyembelih sapi ya. Kemudian sebagiannya harus dikasih ke harimau. Iya. Dan sebagiannya dibagikan ke warga masyarakat gitu. Nah, karena pengetahuan saya masih minim, pokoknya masih baru banget deh, belum bisa bahasa Minang, pengetahuan masih minim, terus tiba-tiba harus ngehandle satwa yang besar gitu ya. Jadi kayak itu kayak kacau balau lah ya. Kalau dibilangnya kacau balau, karena saya kayak semacam mengesampingkan kepercayaan masyarakat itu gitu. Padahal harusnya nggak boleh. Itu harus diutamakan dulu. Bukan diutamakan juga, tetapi harus seimbang. Oh iya paham. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu tentang ekologinya, kita harus tahu tentang kepercayaan masyarakat, terus bagaimana bisa membalance antara misalkan yang ekologi tadi, terus kemudian kepercayaan yang mensupport terhadap konservasi satwa liar itu tetap bisa jalan seiringan gitu. Wow. Tapi setelah ritual adat itu nih teh, Ya. harimaunya masih mengunjungi atau memang langsung pergi? Jadi waktu itu ada ritualnya, kemudian memang ada kejadian lucu sih sebenarnya waktu itu tuh. Jadi ada ditaruh kakinya sapi ini, digantungin lah di belakang rumahnya Pak. Kalau di sini tuh disebutnya Pak apa ya? Pak RT kali. Pak RT. Kalau di sana Pak Jorong. Oh, Pak Jorong. Rumahnya Pak Jorong atau Pak RT gitu di belakangnya. Sementara warga di situ mereka nggak punya MCK zaman itu. Jadi segala sesuatu menggunakan sungai. Sungai langsung. Bayangin
kalian tinggal di situ, harimau sedang berputar-putar di kampung, malam hari kalian pengen ke belakang. Apa yang bisa kalian lakukan? Ngajak temen sih teh kalau saya. Tetap gak akan bisa. Jadi ada kejadian, ada dokter hewan yang kita bawa waktu itu, alumni PB juga, Oh, iya? angkatan udah senior lah ya, dokter hewan Wisnu. Kebetulan saya disuruh masak malamnya itu. Saya nggak begitu bisa, istilahnya saya nggak begitu bisa masak. Saya masaknya ala kadarnya, bikin mie kepedesan. Kemudian dia sakit perut. Jadi banyak beberapa orang sakit perut. Ada kepala dinas kehutanan waktu itu ikut juga di situ. Kan ada apa tadi hasil yang seremoni tadi, upacara tadi, ada satu digantung di belakang rumah Pak Joro. Kepala dinas kehutanan mau ke belakang rumah cuma pengen pipis saja. Tiba-tiba ada harimau di situ. Lari dia masuk ke dalam. Akhirnya semua orang tidak berani untuk keluar. Dokter Wisnu ini beliau sakit perut kan. Wow. Tapi harimau berada di sekitar situ. Gimana nih gitu. Tapi kita kan udah pasang perangkap juga ya. Iya. Kita udah pasang perangkap di ujung desa itu, terus kita kasih umpan gitu untuk nangkap harimaunya. Begitu jam 4 subuh harimaunya masuk, jadi ada bunyi dam gitu, bam gitu. Ketutup ya? Perangkap kita ketutup. Yang dilakukan pertama kali oleh dokternya adalah ngecek beneran harimau nggak. Pas sudah beneran harimau, dia lari ke sungai. Buang air dulu. Dia buang air dulu, dicari sama semua orang. Kemana dokternya ini gitu kan? Erlinda yang langsung di sana nih. Kira-kira kondisi terupdate-nya si harimau ini bagaimana sih teh? Soal populasi, soal ekologinya, dan keterancamannya seperti apa? Populasi kayaknya gimana ya? Populasi kayak data populasi kita nggak punya secara pasti berapa. Tapi sekarang kan sedang dilakukan survei seluruh Sumatera juga oleh ada namanya lembaga Sintas. Yo, Sintas ya. Sintas sedang melakukan island wide survey dan itu juga kayaknya bareng dengan KKH SG gitu ya. Terus bareng dengan teman-teman yang ada di Balai juga. Di seluruh Sumatera kantong-kantong harimau. Kalau perkiraannya berapa? Nggak tahu, mungkin range-nya kalau boleh dibilang dengan apa educational knowledge gitu ya. Kita bisa bilang sekitar 400 sampai 600 itu. Wow. Tapi kan apa secara pastinya kita nggak tahu. Terus kondisinya apakah baik-baik saja? Kalau kita melihat sebenarnya harimau itu kan hewan yang nggak susah, sama seperti kucing rumahan. Oh iya. Sekali beranak bisa 4 gitu ya. Kemudian meskipun dari 4 itu bisa jadi yang hidup cuma 1 atau 2 gitu, tapi frekuensinya dia beranak dan melahirkan itu bisa rapat. Oh gitu ya. Jadi harimau mengandung cuma 3 bulan, 105 hari. Sebentar aja. Sebentar, kayak kucing, sama persis dengan kucing. 105 hari dia mengandung, kemudian dia punya anak bisa 4, bisa 3. Kebanyakan tuh 3, tapi bisa 4, bisa sampai 4. Kemudian dari itu chance hidupnya mungkin 150%, anggaplah 2 hidup gitu ya. Nanti anaknya bareng sama dia sampai dengan umur kurang lebih 20-24 bulan. Setelah itu sudah menyendiri. Setelah itu mereka harus pisah dari induknya. Ya mereka harus pisah dari induknya. Yang betina bisa aja deket-deket sama induknya. Tapi yang jantan biasanya mereka memang mengembara. Wilayah jelajahnya memang luas ya teh kalau mama lihat. Nah, wilayah jelajahnya kalau sekarang kan dibilangnya 17 kali 17 km. Jadi sekitar 279 km square. Tetapi balik lagi itu tergantung dengan kondisi pakan alaminya. Oh iya. Ya, jadi bisa jadi misalkan di daerah dengan jumlah pakan yang melimpah itu lebih kecil, seperti contohnya di India. Di India itu cuma 64 km square aja. Karena pakannya memang banyak. Karena pakannya melimpah. Oh. Iya. Di Indonesia kondisi hutan yang sudah istilahnya topografinya seperti ini, kemudian apa istilahnya tingkat perburuan satwa pakan juga cukup tinggi gitu ya. Jadi saingannya harimau tidak hanya harimau yang lain, tetapi saingannya juga manusia. Oh. Gitu. Kalau di India kan orang nggak makan, kebanyakan kan nggak makan satwa liar. Iya. Gitu. Oh
Wow. Ini teh, ada satu pertanyaannya teh yang saya memang dari kuliah tuh kan kebetulan saya KSH. Dan juga beberapa teman-teman sih sempat bertanya, beberapa juga sempat kita debatkan malam tuh waktu kita obrolan panjang di bivak atau di mana lah tempat kita nongkrong gitu. Memangnya kenapa sih teh kalau seandainya satwa liar katakanlah harimau ini punah gitu? Kalau kemarin kan kita case-nya badak nih teh, yang lagi booming. Tapi kan sekarang kita kaitkan dengan harimau. Kenapa sih teh? Kalau harimau punah tuh memangnya ada apa sih teh? Nah pertanyaan ini nih teh, yang mungkin banyak teman-teman penonton yang mungkin mau tahu gitu. Iya. Sebenarnya kita semuanya itu belajar tentang rantai makanan kan. Iya. Kalau kita belajar tentang rantai makanan, tentunya kalau misalkan, jadi harimau itu top predator sekarang. Di Sumatera itu top predatornya ada beberapa. Harimau, kemudian kalau di fresh water atau di perairan itu ada buaya. Kemudian ada manusia, ya itu bisa dibilang manusia juga top, ya. karena manusia makan segalanya gitu ya. Iya. Kalau di tropical rainforest Sumatera, apa namanya ya top predatornya harimau. Kalau misalkan harimau nggak ada, ya otomatis yang biasa dimakan harimau, boom. Namanya tropical cascade kalau bahasa Sundanya, ya. Tropical cascade itu jadi melimpahnya atau apa ya dalam bahasa ininya kayak jumlah ledakan populasi dari apa strata di bawahnya, gitu kayak misalkan preynya. Contohnya adalah babi hutan. Sekarang tanpa harimau punah, dengan apa namanya penurunan populasi harimau saja, orang sudah kewalahan dengan babi hutan, ya kan? Iya, Nah, betul. itu. Jadi kalau misalnya ledakan babi hutan menjadi semakin banyak, ya otomatis crop riding akhirnya, konflik antara si apa tadi babi hutan dengan manusia, karena babi akan makan semua cropnya, semua pertaniannya masyarakat gitu. Jadi itu tuh kayak satu mata rantai yang memang sulit ya teh, antara manusia, pakan alami harimau katakanlah babi hutan sama harimau gitu. Ketika harimaunya nggak ada gitu, misalkan berkurang, babi yang ngeganggu manusia. Tapi kalau seandainya manusianya yang berulah, misalkan membuka lahan terlalu luas, harimaunya yang cenderung masuk ke kampung. Jadi ini cukup kompleks masalahnya di sana ya. Waduh. Kalau yang saya lihat nih teh di publikasi teh, ya enggak saya lihat semua sih teh, beberapa saya lihat. Teteh banyak membahas soal konflik antara masyarakat juga, dan juga beberapa hal yang katakannya adalah hasil dari interaksi gitu. Sebenarnya itu yang terjadi di lapangan itu teh konflik atau hanya interaksi teh antara manusia dan harimau? Ya dua-duanya pasti ya. Kalau interaksi itu sudah pasti akan terjadi karena dia masyarakat mau nggak mau mendekat ke habitatnya harimau. Itu pasti akan terjadi interaksi. Tetapi apakah interaksi itu akan menjadi negatif atau tidak? Kalau negatif ya berarti menjadi konflik. Ya, kalau interaksinya menjadi negatif itu berarti akan menjadi konflik. Kemudian dan interaksi negatif itu tidak penting bahwa hanya manusia yang dirugikan. Karena sejauh ini kan kebanyakan orang menganggap itu terjadi konflik ketika ada manusia yang meninggal. Itu terjadi konflik ketika ada apa istilahnya ternak yang mati. Tapi sebenarnya itu juga konflik ketika ada harimau yang mati. Gitu. Nah, selama ini tuh hampir semuanya tidak mengkonsider itu sebagai konflik. Padahal yang namanya konflik ya interaksi negatif antara manusia dengan harimau. Baik yang dirugikan itu adalah manusianya atau yang dirugikan adalah harimaunya. Gitu. Gitu ya teh. Kan saya juga beberapa kali lihat nih di Permenhub 48 kalau nggak salah tahun 2008 tuh. Ada penanganan konflik tapi di formnya itu kayak cenderung dikatakan konflik ataupun dikategorikan konflik, dicentang atau gimana gitu, penilaiannya berdasarkan kerugian manusia. Jadi dari harimau terhadap manusia, sedangkan sebaliknya itu tidak begitu kita perhatikan. Nah, menurut Teteh ini sepertinya apa sih yang harus kita sedikit rubah lah sudut pandang kita sebagai rekan-rekan mahasiswa? Ya, saya pernah bikin satu
kategori ya. Waktu itu sempat menganalisis data untuk kementerian juga, bahwa yang dikategorikan konflik itu harus dirubah, tidak hanya 3. Kalau sekarang kan konflik dikategorikan 3. Ketika ada manusia, stray tiger atau harimau berada di sekitar kampung, kemudian yang kedua adalah ketika harimau menyerang ternak, kemudian yang ketiga adalah ketika harimau menyerang manusia. Kemudian kita harus kategorikan satu lagi, kayaknya ada di salah satu buku saya itu, ketika harimau mati atau ketika harimau terluka. Gitu ya. Jadi harusnya ada 4 kategori itu. Kemudian dari situlah baru kita bisa istilahnya adil melihat dari sisi satwa liar dan juga dari sisi manusianya. Tapi yang sering terjadi nih Teh saat ini nih, Teteh bekerja di lapangan langsung dan juga pasti tahu lah seluk-beluk di lapangan. Konflik seperti apa sih Teh yang terjadi dan apa yang melatar belakangi konflik itu? Konflik antara harimau dan manusia. Yang sering terjadi ya sebenarnya banyak sekali konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 tadi yang terjadi. Baik cuman sekedar melintas saja orang udah heboh. Iya. Sekarang kayak misalnya ngelihat harimau di kampung gitu. Padahal orang dulu mah enggak, biasa aja. Dicuekin aja. Iya, makanya orang dulu beradaptasinya adalah orang yang rumahnya dekat sama hutan, mereka beradaptasi dengan menggunakan rumah panggung. Ya kan? Ketika rumahnya panggung, harimau melintas di bawah-bawah biasa aja zaman dulu. Gitu. Tapi zaman sekarang kan berbeda. Ya, berbeda. Mereka bisa memviralkan saja. Langsung diviralkan, kemudian nanti petugas akan datang gitu untuk either mengusirnya atau menangkapnya gitu. Kemudian apa tadi pertanyaannya, saya jadi lupa. Yang melatar konflik yang sering terjadi sama latar belakangnya kenapa? Jadi latar belakangnya ya udah pasti kalau misalkan satwa liarnya, saya bisa banyak hal. Yang satu, kalau misal degradasi lahan dan pengurangan habitat itu sudah pasti menjadi faktor utama ya. Karena mau nggak mau seperti kita bilang tadi, harimau butuh daerah jelajah yang cukup luas kalau di Indonesia gitu ya. Jadi kemudian jumlah prei yang menurun juga membuat harimau menjadi datang ke kampung untuk nyari makanannya dia. Kemudian manajemen ternak yang jelek. Ya, seperti apa itu Teh? Di Sumatera rata-rata orang nggak ngandangin ternaknya. Gitu. Jadi ternaknya dilepas gitu aja. Kalau kamu sebagai harimau contohnya, Elton menjadi harimau. Kemudian di situ ada pilihan. Ada sapi dan ada rusa. Kayaknya saya pilih sapi deh Teh. Karena apa? Karena gemuk yang pertama, yang kedua nggak bisa lari dia Teh. Nah, itu. Secara insting kehewanan, harimau itu adalah hewan dengan efektivitas dan efisiensitas Dia efektif dan efisien dalam hunting, dalam berburu. Jadi dia akan mengkalkulasi, dia punya kemampuan untuk mengkalkulasi mana yang akan diambil. Ya. Bisa mendapatkan yang sebesar-besarnya dengan energi yang sekecil-kecilnya. Itu bisa dilogikakan dengan misalkan Elton sekarang tinggal di Bogor. Kemudian ada pekerjaan di Bogor dengan gaji misalnya 10 juta. Dan ada pekerjaan di Jakarta dengan gaji yang sama atau lebih kecil. Kamu akan pilih yang mana? Pastinya di Bogor. Kamu akan pilih di Bogor. Itu sama seperti harimau seperti itu. Satwa liar akan seperti itu. Dia akan mengambil sesuatu yang bagi dia mudah. Bagi dia mengeluarkan energi sedikit tapi dapatnya yang banyak. Berarti itulah alasan kenapa harimau tuh yang ke desa yang terjadi konflik tuh cenderung memangsa ternak ya Teh ya? Iya, karena ternaknya nggak dikandangin. Oke rekan-rekan, kita punya informasi baru yang tentunya sangat berharga. Kita bicara soal monitoringnya deh Teh. Sejauh ini tuh yang dilakukan pihak-pihak yang berkegiatan dengan harimau itu monitoringnya seperti apa Teh? Kamera trap kah atau udah mulai ada drone kah di sana karena teknologinya sekarang mengarah ke sana ya Teh? Seperti apa Teh? Teknologi sebenarnya berkembang dan teman-teman coba catch up dengan itu ya semuanya. Survei kamera trap masih dilakukan. Itu menurut saya masih yang paling efektif untuk
untuk mengetahui keberadaan harimau, kemudian mensurvei populasi harimau itu masih paling efektif, karena balik lagi harimau itu punya masing-masing individu itu berbeda-beda ya. Kita bisa mengidentifikasi ini harimau mana, si A, si B, si C, si D itu bisa kita identifikasi. Drone dipakai sekarang adalah untuk ketika ada konflik. Ya, ketika ada konflik seperti di Sumber itu, kalau ada konflik dan harimaunya, kalau dulu saya yang ceritakan tadi, harimau tuh sama kayak kucing, dia suka sembunyi kan. Iya. Kemudian dia suka mengendap-endap, kemudian dia nerekam gitu, dan kita nggak tahu di mana dia sembunyi. Nah, sekarang untuk mendeteksi itu kita bisa menggunakan drone yang punya heat sensor. Oh ya, thermal sensor. Ya. Thermal sensor. Jadi kalau punya thermal sensor, ketika kita terbangkan di desa, kita jadi tahu, oh di sini harimaunya sedang berada di sini, jadi aman nggak kita di situ gitu. Atau sedang di mana. Nah, kalau untuk di desa bisa, karena tutupan atau tegakannya nggak ada. Iya, tidak. Tapi rapat. kalau di hutan ya nggak bisa untuk mensurvei itu. Tetap harus disupport kamera trap gitu. Tetap harus kamera trap atau survei deteksi biasa, jalan cari jejak. Oh, jejak kotoran gitu. Makanya di Indonesia itu kita susah sekali mengeluarkan data populasi itu, bukan karena kita malas menurut saya. Survei dilakukan, effortnya sudah cukup bagus gitu ya. Tetapi memang kondisi topografi Indonesia itu sangat berat. Wow. Saya pernah membandingkan dengan, kebetulan saya pernah ikut di teman-teman yang di India, kemudian pernah survei juga dengan teman-teman yang ada di Bangladesh. Ya memang sangat berbeda. Di kita harus jalan kadang-kadang menuju site aja, untuk dari tempat kita diturunin dari mobil untuk pasang kamera pertama itu bisa 2 hari jalan. Wow. Sementara di India enak banget pakai off-road, masang kamera di setiap titik itu bisa aja gitu. Karena perbedaan vegetasi mungkin teh. Perbedaan terrain ya, kondisi di sana. Ya. Wow. Perbedaan topografi. Wow. Luar biasa sih. Tapi pengalaman Teteh dalam monitoring nih, sejauh ini yang paling memorable apa sih Teh sebenarnya Teh? Paling memorable? Iya. Semuanya memorable sih. Kalau saya itu setiap, nggak tahu ya, mungkin basic Rimpala membuat saya menjadi atau sebelum Rimpala juga, nggak tahu lah. Ketika sebelum Rimpala saya sudah suka ke hutan, kemudian pas di Rimpala digembleng sedemikian rupa yang membuat kita itu juga kayaknya kalau nggak ke hutan sebentar aja udah gatal-gatal gitu, udah stres gitu kan. Iya. Nah, monitoring adalah salah satu penyalur hobi sebenarnya. Ya, jadi kan? Memang benar-benar dinikmati. Ya emang dinikmatin. Jadi kayak saya tuh ngerasa kerjaan saya itu adalah hobi saya yang dibayar. Wow. Iya itu gak? Perspektif yang luar biasa itu Teh. Karena kayak misalnya contohnya tadi mengembangkan Gunung Merapi. Ada nggak kita waktu kuliah kita pengen naik gunung, kita harus bayar kan? Iya benar. Iya kan? Urunan dulu zaman dulu 50 ribuan nih buat sewa angkot, ya. Kemudian beli segala macam, logistik dan lain-lain. Oke, 50 ribuan seorang. Nah sekarang naik ke atas, mau naik gunung dibayarin. Bahkan kadang-kadang masih dapat uang saku pula. Kan enak banget. Itu bener banget. Beneran kan? Saya juga pengen kalau gitu. Nah, jadinya saya kayak ngerasa hobi saya dibayar gitu. Ya, gitu. Dan tapi permasalahannya adalah tidak semua orang merasa pekerjaan saya seperti yang saya lakukan itu adalah hobinya gitu, hanya sekedar bekerja gitu. Ya, kan Teteh pernah berkuliah di tempat yang jauh nih Teh. Pendapat rekan-rekan di sana ketika tahu bahwa Teh Erlinda mau melakukan penelitian harimau, mamalia besar di Indonesia sendiri, cewek gitu Teh. Nah itu ada nggak sih Teh? Kayak itu ada ngapain sih gitu? Statement yang salah tuh tadi barusan, cewek, nggak boleh. Nah ya siapa tahu kan Teh. Nah itu gimana tuh Teh? Yang pasti apa ya? Teman-teman tuh banyak menghargain ya, terutama kalau misalnya kita punya passion terhadap nature, itu pasti banyak yang menghargain, siapapun itu. Jadi kalau udah misalkan saya mau cerita tentang harimau, biasanya saya, karena saya lama di Belanda, kadang-kadang kalau udah ngobrol sama teman-teman biasanya kumpulannya dari cuman sedikit menjadi besar. Oh, karena penasaran gitu. Karena penasaran. Wow. Gitu. Jadi kayak mereka tuh
selalu merasa amazed ketika misalkan mendengar, contoh kecilnya aja, mendengar kayak tadi saya pernah disandra gara-gara saya nyelamatin beruang gitu, atau saya pernah diancam mau dikawinin sama orang gitu, gara-gara saya salah berkomunikasi ketika saya mau nangkap harimau gitu. Atau kadang-kadang saya cerita hal-hal yang lucu aja, masang kamera trap, kemudian kamera trapnya diambil taruh di kantor polisi, dikiranya bom gitu. Jadi dan teman-teman saya biasanya sangat menghargai hal-hal itu karena mereka tidak punya chance, tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Oh, berarti memang cenderung dihargai. Kalau dari keluarga teh gimana teh? Waktu izin gitu misalkan, waktu masih muda nih. Nggak ada izin. Oh, nggak ada. Pas waktu di Rimbala aja saya nggak bilang kalau saya mau pergi-pergi. Lebih ke kayak beda sih ya. Keluarga saya termasuk yang sangat demokratis gitu ya. Jadi ayah saya cuma bilang bahwa lakukan apa yang kamu mau gitu ya, asalkan kamu tahu konsekuensi dari itu semuanya. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi ya nggak perlu. Kalau misalnya kayak mau naik gunung, paling nanti pas pulangnya ngasih tahu. Sebelum berangkatnya nggak dibilang. Enggak. Nanti daripada berabe kan. Iya, nggak usah gini, nggak usah gitu. Oh iya. Nggak usah ini, tapi nggak mungkin lah. Ibu saya nggak mungkin melarang saya, orang tua saya nggak mungkin melarang saya. Jadi beda banget nih antara orang Indonesia sama waktu Teh Rinda di Belanda gitu, karena ketertarikannya itu ya Teh ya. Mungkin iya. Saya sebenarnya agak sedih sekarang itu. Sedihnya apa? Ketertarikan anak-anak muda Indonesia terhadap alam sekarang tuh sangat menurun ya. Iya. Beda banget ketika misalnya saya bandingkan, sebenarnya nggak boleh membandingkan, tetapi mau nggak mau harus dibandingin. Ya nggak masalah Teh. Iya, karena saya pernah hidup di beberapa tempat gitu ya. Kayak di Belanda itu kalau misalnya kita berada di universitas, mau anak S1, mau anak S2, mau PhD gitu ya, ketika udah ngomongin namanya internship atau magang, pasti yang dicari adalah sesuatu yang paling menantang, yang paling supaya mereka bisa ke alam itu selama-lamanya. Maksudnya selamanya tuh sepanjang-panjangnya gitu lah. Maksimal 3 bulan ya 3 bulan, maksimal 4 bulan 4 bulan. Kalau boleh di-extend 6 bulan 6 bulan gitu. Wow. Gitu. Nah, sementara di kita itu kadang-kadang saya misalnya buka kesempatan untuk teman-teman, kalau di Sumatera kan seringnya sama mahasiswa yang di sana itu kadang-kadang nyari orang untuk ikut survei gitu susah. Oh gitu ya. Nah, nyari orang untuk ikut survei, untuk ikut dalam kegiatan sesuatu susah. Terus kadang-kadang dibilang survei, masa cuma survei 2 hari? Oh iya gitu. Ya benar-benar. Sementara pekerjaannya banyak. Saya kalau misalkan kamera trap itu bisa 14 sampai 15 hari masuk dalam sekali masuk ya. Sekali masuk. Gitu. Sampai sekarang masih melakukan itu Teh? Sampai 2 tahun terakhir. Oh 2 tahun terakhir. Wow. Iya. Kalau tahun ini belum karena kebetulan sedang tidak ada juga ya. Tapi kalau misalnya kayak naik gunung masih. Wow. Jangan sampai kalah nih kita nih masih muda. Iya, kalau itu masih bisa diadu lah. Oh. Oke Teh, kita kembali lagi nih Teh ke peraturan nih Teh. Seefektif apa dan sudah sejauh apa sih Teh peraturan tentang perlindungan satwa di Indonesia itu Teh? Seefektif apa? Instrumen sudah ada. Instrumen. Yang pasti itu ya. Instrumen sudah ada, untuk perlindungannya sudah ada. Kemudian sanksi sudah ada di situ. Meskipun masih sangat kecil sanksinya ya. Sekarang sedang direvisi juga untuk mendapatkan sanksi yang lebih besar, tapi revisinya nggak selesai-selesai. Entah apa masalahnya saya nggak tahu. Tapi instrumen sudah ada. Cuman implementasi di lapangannya apakah sudah berjalan dengan baik? Ya itu yang masih harus dipertanyakan kembali, gitu ya. Cuman ada beberapa peraturan yang missing sebenarnya, kayak misalkan masalah perburuan. Perburuan babi tidak ada peraturannya. Kemudian perburuan satwa hanya ada aturannya untuk di areal taman buru. Sementara untuk satwa-satwa lain yang tidak di taman buru tidak ada peraturannya. Kemudian perizinan untuk berburu seperti kayak perbakin, kita mau nggak mau harus buka mata ya. Bahwa ada perbakin, ada porbi, ada banyak lah yang gerombolan-gerombolan pemburu yang punya license senjata segala macam itu
ya itu harus diatur memang gitu, dan itu kayaknya masih missing di situ. Oh, wow. Berarti perburuan itu memang perlu diatur teh ya. Perburuan Tapi harus kan diatur. akan jadi suatu hal yang bagaimana yang polemik lah sama masyarakat, karena kalau masyarakat di sekitar hutan nih kebiasaannya kan pasti ayo berburu gitu. Oke, kita memenuhi kebutuhan dengan berburu dan juga beberapa kali meramu hasil hutan gitu. Itu kira-kira kalau ditabrakan dengan regulasi, misalkan ada ya regulasi terkait pengaturan perburuan yang sedetail itu, bagaimana teh dilihat dari respon masyarakat? Harusnya kan ya aturannya yang disesuaikan, Oh, bukan iya. masyarakat yang harus menyesuaikan gitu. Aturannya harus mengatur tentang misalkan kalau perburuannya tidak untuk komersial, ya harusnya ya biarin aja. Dibiarin aja. Ya, kadang-kadang kan memang untuk memenuhi kebutuhan protein di masyarakat, mereka mungkin berburu 1, 2, 3 fine. Tapi kalau perburuannya dilakukan untuk udah komersial, ya itu yang Harus diatur lebih lebih detail lagi gitu. Tapi masyarakat di daerah sana berburunya biasanya apa teh? Di daerah teteh tempat bekerja teh. Babi Masih teh. babi itu ngeri banget. Kalau di Sumatera Barat itu ada Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang punya, saya nggak mau bilang ini tradisi ya, tapi kayak semacam kebiasaan. Iya. Karena kalau tradisi itu biasanya kan lebih mengarah kayak yang baik gitu ya. Mereka punya kebiasaan berburu babi itu seminggu bisa berkali-kali. Wow. Jadi riset terakhir saya itu bahkan setiap hari itu ada berburu babi di Sumatera Barat. Setiap hari Teh. on daily basis. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada berburu babi. Wow. Satu kali berburu, kalau ada 2 jenis nih berburu babi itu. Buru yang kecil. Buru kecil itu biasanya di kampung-kampung itu paling sekitar 20-30 ekor anjing gitu. Sama anjing lagi. Berburunya ya. Wow. Tapi ada berburu yang sangat besar, yang itu gabungan dari beberapa kabupaten gitu. Berburu yang besar itu biasanya bisa sampai 600-700 ekor anjing. Wah. Akses ke Nyisir ke hutan gitu teh. ke hutan, ke sawit, ke mana-mana gitu. Dan ini sangat berbahaya untuk satwa liar tentunya, karena anjing itu kan bisa jadi dia bawa penyakit, kemudian penyakit dari anjing ini bisa menular ke satwa liar, banyak lah. Rentetannya tuh banyak banget. 600 ekor kebayang sih teh, Bayangin gimana aja. banyaknya. 600. Kadang-kadang itu 600 pesertanya, satu peserta tuh bisa bawa anjing 5-6, bayangin aja. Kalau misalkan anggaplah setengah pesertanya bawa anjing, atau anggaplah masing-masing bawa 2 ekor anjing aja udah 1.200 anjing. Namanya ale gadang kalau itu. Tapi itu dilaksanakannya per berapa lama atau Biasanya tidak? setiap 3 bulan sekali ya. Setiap 3 bulan. Tapi tempatnya, jadi kayak misalnya di satu tempat 3 bulan gitu. Tapi di tempat lain kan 3 bulan, berarti kan kayak tiap 3 bulan itu ada gitu yang namanya ale gadang gitu. Wow. Jadi ngeri. Cukup mengerikan sih teh kalau kita bicara. Ngeri. Dan yang dicari babi saja atau rusa mungkin, atau biasanya sedapatnya. Yang banyak itu ya kalau kemarin dari hasil riset terakhir tuh ya babi, rusa, kemudian monyet-monyetan, juga ayam, iya. Wow. Kemudian apa lagi ya? Bahkan ada yang beruang juga. Dari responden yang aku tanya. Wah, itu cukup masif dan sedikit mengerikan kalau menurut saya. Menurut saya mengerikan juga. Setiap 3 bulan dengan jumlah seperti itu, Ya, wow. sebesar itu ya. Itu perbandingan yang Itu harus diatur, menurut saya Iya, itu harus itu diatur. perlu diatur. Dan itu belum ada aturannya. perburuan Perburuan di luar kawasan konservasi, kemudian kayak perbakin, itu juga mengerikan sekali. Mereka punya senjata, mereka bisa punya kendaraan, menemui apa saja, bisa membunuh apa saja gitu ya. Wow, Dan itu tidak terkontrol. cukup barbar juga ternyata ya teh. Kalau yang tadi berburu harian itu teh, berburu harian yang sehari seekor lah, katakanlah sehari berburu nih, pasti dapat itu teh. Kalau babi kayaknya pasti sih. Pasti dapat ya. Wow. Kalau babi pasti dapat, entah berapa, tapi pasti dapat. Karena mereka kan rame-rame. Sistemnya itu kalau pakai anjing itu, jadi misalkan nanti ada satu anjing yang, ya mereka lepas nih. Iya. Anjingnya dilepas ke hutan gitu. Atau di border lah biasanya antara
either sawit atau antara sawit dan hutan gitu ya. Terus nanti ada satu anjing melihat babi gitu, dia teriak, yang anjing lainnya pada ke situ semuanya. Kasian sih sebenarnya kalau ngeliat tuh, kasian babinya. Iya, dikeroyok gitu. Dikeroyok benar-benar sampai mati. Lah, Aku nggak sanggup videoin, waktu itu aku sempat videoin sekali, terus kemudian tak kasih sama ada asisten penelitiku waktu itu. Tolonglah, aku bilang, aku udah pergi aja. wah, itu luar biasa. Tapi kalau seandainya sehari dapat satu nih teh, katakanlah sehari dapat satu, menghabiskannya seperti apa ya teh? Mereka permasalahan di situ, cuman untuk hobi aja. Jadi nggak dikomersilkan. Tidak dijual, tidak dikonsumsi habis, jadi food waste aja gitu teh. Ya, food waste juga. Apalagi babi kan orang Sumatera banyak kan muslim ya. Jadi mereka tidak makan babi juga gitu. Dan itu sebenarnya jadi masalah juga di alam ya. Ketika misalkan ada karkasnya babi ditinggalkan begitu saja. Kemudian karkas babi ini habis terkena anjing. Kita nggak tahu anjing ini Sehat apa gimana? sehat atau tidak. Ketika itu sudah dijilat-jilat segala macam, kemudian bisa jadi ada penyakit yang tertransfer di situ. Kemudian nanti ada harimau, anggaplah jalan-jalan nemuin si babi ini, dimakan sama dia. Jadilah penyakit. Bisa jadi. Oke, peluang penyakit tersebar lewat itulah pokoknya. Bisa jadi. Wow. Ya. Oke teman-teman, jadi ini ada informasi baru lagi nih. Ternyata perburuan itu memang perlu kita atur ya, karena tadi yang Teh Erlinda sudah bicarakan sangat banyak soal perburuan dan sebagainya. Ini mungkin masukan buat teman-teman yang mungkin mau penelitian. Nah, ayo sekaligus promosi aja, ayo penelitian tentang babi hutan, tentang perburuan. Aku bisa bimbing kalau mau. Wow, menarik sekali sih Teh. Kalau memang ada kesempatan sih, kita juga pengen sebenarnya anak-anak Rimpala ke sana Teh. Boleh. Saya sekarang lagi bimbing mahasiswa KSH 1. Oh, satu orang? Iya, itu juga kajian konflik antara manusia dengan beruang madu. Gitu. Jadi kalau sebenarnya sekarang menarik itu adalah ya buru babi ini sangat menarik untuk dipelajarin, karena kalau untuk harimau itu sudah terlalu banyak ya. Iya. Harimau udah banyak penelitiannya. Sekarang yang perlu kita fokuskan lebih banyak lagi adalah mamalia kecil. Mamalia kecil hampir nggak ada yang garap gitu. Jadi kalau teman-teman ada minat untuk penelitian ke situ, tikus nggak ada yang garap sama sekali. Tikus? Nah, tikus, kelinci Sumatera, banyak yang kecil-kecil itu. Atau nggak usah yang kecil-kecil banget deh. Clouded leopard itu, macan dahan, kucing emas. Oh, kucing emas ya, tahu. Nggak ada yang garap gitu. Jadi masih banyak topik penelitian. Ayo ke lapangan teman-teman, jangan fokus di berkutat dengan buku aja. Sesekali perlu ke hutan gitu. Harus ke hutan. Wow, itu luar biasa sih Teh. Dari pengalaman Teteh yang luar biasa nih. Sejauh ini Teh, rencana ke depan Teteh mau seperti apa sih Teh untuk konservasi harimau ini Teh? Saya sih kalau secara individu ya tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan ya. Itu kan yang kontribusi terkecil kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk alam. Itu sudah pasti. Kalau saya lebih fokus tentu riset. Kemudian menularkan idealisme ke anak-anak generasi muda, karena saya sudah tua sekarang ya. Enggak terlalu sih Teh, masih kuat naik gunung kan tuh. Kemarin masih kuat 2 kali naik Merapi. Wah. Dalam 1 hari. Jadi apa namanya? Ya itu misi saya sekarang ya, menularkan jiwa-jiwa berpetualang ke anak-anak muda ya. Sebisa mungkin biar nggak gadget terus gitu. Saya stres juga sih ngelihatnya anak-anak main gadget ya, game online itu sih Teh. Dan kecenderungannya juga kayaknya maunya adalah penelitiannya di laboratorium gitu. Jadi miris juga sih. Iya, sedikit miris. Agak miris. Wow, oke. Fokus ke penelitian. Gokil sih Teh. Saya doakan lancar-lancar ya Teh. Amin. Sebelum kita berakhir nih Teh, ini sudah cukup lama gitu kita melakukan podcast karena kita terbatas sama waktu nih. Ya. Teteh punya pesan nggak buat teman-teman mahasiswa ataupun penonton-penonton setia bara nih dari 1 sampai 11 tentang harimau aja Teh, nggak usah jauh-jauh. Tentang harimau. Kalau tentang harimau ya mari kita lestarikan harimau udah pasti. Iya. Support
apapun itu yang bisa dilakukan untuk alam gitu, apa yang bisa dilakukan lakukan, nggak usah jauh-jauh, mulai dari kita aja dulu gitu ya. Kemudian caranya gimana ya, sering-sering ke hutan, sering-sering berinteraksi dengan alam, itu akan menimbulkan rasa kecintaan kita, rasa kepemilikan kita ya terhadap alam dan juga isi-isinya. Mungkin itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak Teh Erlinda Sama-sama. sudah mau bergabung dengan kita di Bara 11. Sama-sama, terima kasih banyak teman-teman. Siap. Kita nantikan sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Oke, teman-teman semua, kita hari ini sudah selesai berbicara banyak soal konservasi harimau dan semua seluk-beluk, tidak semua juga, mungkin sebagian besar seluk-beluk yang diceritakan Teh Erlinda. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang perlu kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan untuk konservasi alam Indonesia kita, khususnya ke harimau kita, karena ini merupakan satu flag spesies di Indonesia yang saat ini mungkin kalau kita digembarkan dengan isu harimau Jawa, ya selagi belum ada bukti, mari kita fokus dulu ke harimau Sumatera. Kalau memang sudah ada, ayolah kita dukung konservasi Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya, Teh Erlinda, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Bara selanjutnya. Tetap nantikan di YouTube Rimpala dan media sosial lainnya. Terima kasih.